sedikit jadi maafnya kita lanjut. Sampai di mana? Dia nama Samuel Arlo, biasanya lagi Samuel saat atau mulai bentuk rumah di kantor pos. Ada sudah tahu kantor pos? Ya, kalau masuk ke dalam dia samping depan gereja Katolik, rumahnya di situ. Terus saya di sini sebagai tapi atau calon vikaris alumni dari STT di Makassar tahun kemarin. Terus status saya belum nikah maksudnya, belum nikah, tapi sudah ada itu. Tapi kalau ada teman-teman ada yang mau perkenalkan lebih lanjut, tidak apa-apa. Ada nomor di grup, jadi kalau mau kenal lebih lanjut katanya, baik sudah apa? Ya. Oke, jadi itulah sedikit singkat dari perkenalan saya. Kita kembali. Kita di mana saya sengaja memilih firman ini satu ayat untuk kita. Saya memberikan tema bagi kita, yaitu teladan, jadilah teladan yang baik bagi orang lain. Jadilah teladan yang baik bagi orang lain. Saudara-saudara, teman-teman, dan juga bapak, kakak semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini satu ayat, tapi kita harus cari tahu apa kata kunci. Kata kunci dalamnya. Kira-kira apa kira-kira? Coba kita lihat kata kuncinya apa di sini. Kata kunci di dalam ayat ini adalah teladan. Teladan. Nah, kalau tanya bagi untuk teman-teman, siapa tahu apa itu teladan? Apa itu teladan? Dari sini. Nanti saya minta dua orang yang mewakili dari sini, satu orang jawab, terus satu orang dari sini jawab. Apa itu teladan? Lo bisa boleh berdiri. Saya minta satu orang dari sini. Apa yang teladan? Ya? Oh ini bisa jawab? Ya bisa jawab. Jadi teladan itu menurut pandangan kami, teladan itu dalam Alkitab adalah sifat atau sikap kita yang baik yang bisa dicontoh atau ditiru orang lain. Teladan merupakan sifat atau tingkah kita yang baik yang bisa dicontoh atau ditiru orang lain. Dan saya mau tanya untuk kita semua, kalau tiap hari kita hanya berbicara tentang bahasa-bahasa kotor, terus laki-laki yang biasa bukan mabuk dan juga hal-hal yang buruk, apakah itu teladan yang baik? Ya, apakah itu teladan yang baik? Firman Tuhan pasti tidak, betul tidak? Itu juga teladan yang baik. Benar kata Bapak Pendeta Yus kalau kalau jadi hamba Tuhan, maka nasional pendeta itu sangat sulit. Karena contohnya contoh bilang, kalau mau pimpin ibadah di rumah-rumah atau di gereja, itu sudah berdoa supaya di dengan cara tidak ada tantangan sholat. Tapi Bapak bilang, dia sampai di tengah jalan mana ada nona yang pakai celana sini. Kalau celana sini orang bilang, jauh. Terus pakai celana
Ya, jadi kita harus jaga diri kita. Oke, kita kembali ke kitab kita. Jadi dalam ayat ini, coba-coba semua, teman-teman semua, dalam ayat ini Paulus di mana dia menuliskan surat pertama kepada Timotius. Dia menuliskan surat pertama kepada Timotius untuk tujuan apa? Untuk menasihatkan dia, membimbing dia, memberikan dorongan kepada Timotius. Karena waktu itu Timotius ini masih muda dan dia sangat tidak percaya diri. Jika dia memberikan surat, menuliskan surat kirim kepada Timotius, waktu itu tahun 64 dan 65 masih. Saya tidak tahu sudah lama sekali waktu itu. Tapi firman ini bukan hanya berlaku waktu itu, tetapi masih berlaku sampai sekarang bagi kita semua. Di mana Paulus menuliskan surat dalam ayat ini, saya baca kita semua. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau benar karena engkau benar. Oh, kita stop sampai sini. Jangan seorang pun menganggap engkau benar karena engkau benar. Dan Paulus bilang begitu. Coba-coba semua. Banyak yang saya alami, banyak orang tua sekarang. Saya tidak tahu di jemaah kita, tapi banyak yang saya alami di luar. Banyak orang tua menganggap anak muda itu sangat rendah. Mereka menganggap mereka anak muda. Kalau mereka menganggap bahwa anak muda itu tiap hari mabuk, diskusi pesta orang dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu menganggap anak muda itu sangat rendah sekali, sangat rendah. Sehingga ketika anak-anak muda di mana ada pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, mereka bisa nanti ada seberapa orang tua bilang begini, itu masih muda. Nanti mereka bilang begitu, itu masih. Kalau kita tidak model begini, itu cuma atas semangat. Tapi dia tidak berpikir karena apa yang kita lakukan, kita menganggap bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Saya tidak lakukan. Tetap semangat. Jadi firman ini menjadi terlarang bagi kita, menjadi terlarang bagi kita. Apapun orang yang pihak orang lain menilai kita, mereka menganggap remeh, menganggap merendahkan kita, seolah-olah mereka tidak menghargai kita. Jangan terpengaruh dengan itu, saudara-saudara. Saya pernah baca satu kali yang begini. Besi itu tidak bisa dikatakan oleh orang lain. Besi tidak bisa dikatakan oleh orang kecuali karat sendiri. Begitu juga dengan kita. Tidak ada orang lain yang dapat menghancurkan kita selain diri kita sendiri, selain kecuali pikiran kita. Betul. Betul. Jangan tengah-tengah dan besar. Iya. Jadi coba-coba yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun apa kata orang, biar orang lain yang menghargai, biar orang lain yang remeh kita karena masih muda kan, atau biar orang lain merendahkan, tidak masalah. Jangan terpengaruh. Kita tetap fokus ke depan dan ketika kita itu baik, apalagi menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan. Amin. Nah, amin. Jadi Paulus maksud di sini adalah apa yang Paulus maksud di sini. Yang pertama kita lihat saya sudah baca sampai di engkau semua. Yang pertama, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam berkata. Jadilah teladan bagi orang dalam berkata.
Ini sangat penting teman-teman. Perkataan ini sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Karena ini merupakan kualitas diri kita. Contohnya kasih contoh. Ketika kita itu dengan orang baru, sebelum kita melakukan tindakan kita pasti kita berbicara dulu. Nah, disitulah orang lain menilai kita. Ternyata orang ini seperti itu. Jadi kita harus kalau berbicara dengan orang lain, kita harus menjaga kedudukan dalam sampai kalau ini berpengaruh ada masalah begini. Kalau betul bicara itu orang kalau bersih orang sudah emosi, tentang dalam kedudukan. Makanya tujuan apa? Tuhan menciptakan kita punya dua telinga, dua mata dan satu mulut. Supaya apa? Supaya kita mendengar melihat dua kali dan baru bicara satu kali. Dengar ulang-ulang, melihat ulang-ulang, baru bicara satu kali. Supaya apa? Supaya satu kali bicara menyelesaikan masalah, bukan bicara satu kali menanggung masalah. Tahu tuh orang mau, orang mau. Untuk bicara nanti baru begini susah, jadi kita itu harus analisa baik-baik sama teman-teman, baru kita harus bicara. Ya, kita harus analisa. Lalu yang berikut, jadi telah ada lima itu. Yang pertama adalah pernyataan. Yang kedua, yang berikut yaitu Paulus menambahkan apa di sini? Kedua, apa di sini? Yang pertama pernyataan, yang kedua adalah dalam tingkah. Yang berikut, Paulus tidak hanya sampai di perkataan. Kenapa? Karena tingkah laku ini sangat penting. Tingkah laku ini sangat penting. Tidak mungkin orang yang sampai bicara bicara saja tapi tidak ada buktinya. Kita harus buktikan dengan tindakan kita, tingkah laku kita. Kalau betul sampai di perkataan ngomong seperti kosong, itu betul. Itu kok membuktikan. Ya, jadi kita harus buktikan dengan tindakan kita. Saya kasih contoh dulu. Contohnya kalau ada teman-teman di sini yang rajin belajar kita masuk, ya, belajar kita pasti punya poinnya. Yang hari belajar kita baca kita pasti poinnya dulu. Pasti rajin berdoa, rajin ibadah, rajin ke gereja. Itu tuh, ada sih, cuma itu tuh. Atau ada yang datang ke sini karena ada pacaran di sini, maksudnya datang ke sini. Ada di sini datang ke sini karena ada pacaran. Kita betul kita terus kita terus belajar dengan Tuhan. Belajar dengan Tuhan pasti buahnya juga. Rajin berdoa, rajin gereja, rajin supaya. Coba kita bandingkan dengan orang tahu. Tiap hari kerjaan harus pasti buang betul. Pasti tiap hari buahnya apa? Buang masalah. Tapi orang tua begini kita tidak tahu di jemaat kita yang di sini. Tapi banyak yang saya temukan orang tua kalau caranya pisau bulan lama itu pasti punya istri sudah bohong. Itu sudah bohong terus. Ada di kata dekat dari di pokoknya kacau, cari masalah yang keluar dalam rumah isi rumah tetangga dong, keluar dong, ini masalah. Tapi saya rasa sih kita ada begini, atau mungkin ada di sini punya bapak bukan mabuk. Kalau ada juga mabuk pun bisa mabuk beres si tahu sama ini tidak mau. Dulu juga kita begini.
di Tuhan sudah pasti. Nah, ini firman saya sengaja pilih supaya ini juga penalti, tapi saya mau berusaha kita, bukan hanya saya saja, tapi kita semua berusaha dulu. Ya, oke. Lalu yang berikut, yang pertama perkataan, yang kedua tidak, yang berikutnya apa? Kasih. Jadi telah bagus. Jadi ketika orang lakukan perkataan sudah lakukan, tidak akan bukti, tidak bukti sudah lakukan, tapi belum tentu dia mempunyai kasih. Belum tentu dia mempunyai kasih. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang sudah lakukan itu semua, belum tentu dia tulus ikhlas. Belum tentu. Mungkin ada maunya, mungkin ada maunya rumah lain, atau saudara rumah. Makanya ini kau salah kasih, kita perlu punya kasih. Masih ada persoalan yang terlihat nanti kita tahu. Lalu yang berikut di sini, yang keempat, yang berikut apa? Kesetiaan. Betul, kesetiaan. Jadi orang sudah lakukan perkataan, sudah lakukan tindakan, sudah lakukan kasih, tapi itu lagi belum tentu dia setia. Belum tentu dia setia. Mungkin hanya beberapa hari saja dilakukan itu, tapi tidak selalu. Makanya Paulus katakan kesetiaan ini. Makanya Paulus katakan kesetiaan. Jadi karena setia ini sangat identik dengan tanggung jawab terhadap tingkah laku, terhadap kasih. Saya kasih contoh, salah satu contoh ini, ada sepasang kekasih yang masih pacaran sudah bertahun-tahun. Mereka berpacaran sudah bertahun-tahun. Mereka sudah lakukan perkataan di mana saya kasih salah satu contoh perkataan di sini. Mereka biasa berpacaran di sini. Ada suruh agak suruh berpacaran pun pas center bilang saya ingat jangan lupa makan. Nanti malam sudah lakukan itu. Tindakan di sini. Dia bilang begini, caranya satu dari antara dua orang satunya satu. Terus dipacar dulu begitu. Kalau dia kasih ngomong, itu pasti dia pergi itu. Biar ada hujan, ada angin, begitu pasti dia tahu. Dia masih apa? Dia berpikir pada ini. Dia bilang semua, dia baca ini sembuh, dia tidak sakit. Dia baca tidak sakit. Jadi kita sudah lakukan perkataan, tindakan, atau perilaku kasih, tapi belum tentu mempunyai kesetiaan. Mereka ini sudah berpacaran bertahun-tahun, tapi ternyata mereka ini berpisah. Orang kalau pisah itu tidak apa kalau bahasa, kalau bosan, berpacaran sudah bertahun-tahun, tapi ternyata tidak bosan. Kayak lama, lalu bosan. Dan bisa kakak, nanti tali menunjukkan seperti kalau itu sudah pikir jualannya itu jualan. Lalu yang terakhir di sini adalah Paulus menyebutnya kesucian. Yang pertama, biar jangan ada di sini harus jawab. Kalau sudah jawab, kita berdoa. Jawab berapa? Kesucian. Jadi kan orangnya siapa tahu suci itu apa? Boleh cari di internet apa? Satu dari satu. Suci itu apa?
Dan oke, satu murid dapat siap. Ini saya tidak siap. Jadi atau itu sih ada tahu apa itu kata suci. Relasi murni harus. Relasi anak dan saya. Tidak suci murni harus. Jadi menurut kakak mendefinisikan kata suci begini. Kata suci ini merupakan sesuatu yang bersih, seperti kakak kata. Suci itu adalah sesuatu yang bersih, murni, tidak tercemar, kudus, atau tidak bernoda. Itu kakak mendefinisikan Alkitab. Mungkin ada yang merasa suci, ada yang merasa suci. Pasti itu dia. Kita manusia adalah manusia yang berdosa. Ya, kita ini adalah manusia yang berdosa. Saudara-saudara, Bapak dan juga semua kakak, saudara-saudara yang saya kasih nama Yesus Kristus. Yang saya akhiri bahwasanya di sini kalau kita berbicara soal suci, kita manusia sangat penting, sangat suci bagi kita manusia. Tapi saya mau bilang, marilah saudara-saudara kita jadi teladan yang baik bagi orang lain. Kita jadi teladan baik bagi orang lain dalam keadaan tingkah laku, kasih, kesetiaan, di mana kita meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan supaya Tuhan membantu kita, supaya lewat usaha kita bisa berubah lebih baik dan apapun yang kita kerjakan boleh berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.